Ya, alhamdulillah di Saum Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Ancamani Kota Bandung sehat walafiat dan juga mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari penghujung bulan Rajab ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari umurnya, dari ilmunya, dari amalnya, dari rezekinya, dari berkeluarga, berpasangan hidup, punya jodohnya, punya anak keturunan, dan juga dari lingkungan dan komunitas serta negerinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semuanya berikan keberkahan. Dan tidak hanya itu, kita juga menginginkan untuk diberikan kesempatan yang terbaik di bulan Rajab, kemudian kesempatan terbaik di bulan Sya'ban, dan kita bermohon dimasukkan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana wa fir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga sudah bergabung dengan sahabat dari Saung Tafid Al-Quran di Cipamokolan. Ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Saung Tafid Al-Quran di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga dan ibunda tercinta. Kemudian Kang Dudung Durrahman dari Saung Tafid Al-Quran yang ada di Taruna Parahyangan, Kota Bandung ya. Kemudian ada Teh Eis Yuliati dari Saung Tafid Al-Quran di Sumedang, ya, Jawa Barat. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan dari Cirebon Kasepungan, Cirebon Kanoman, dari Cidolog, dari Bojong Soang, dan dari Jambi belum ada yang masuk ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini yang kita bahas, yang kita baca surat Al-Waqiah ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahrusun. Antum tajrawunahu am nahnu zari'un. Lau nasha'u laja'alnahu qama fadaltum tafakkahun. Inna lamughramun. Inna lamughramun. Inna lamughramun. Bal nahnu mahrumun. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. ثم أنجلتموه من المجن أم نحن المعجلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
Afara'aitumun narallati turun. Antum ansa'tum sajarata am nahnul munsi'un. Najalna tazkiratan wa mata'al lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu biwa Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanjilum mir rabbil alamin. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun. Fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubashirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. فأما إن كان من المقربين فروح فروح وريحان وجنة نعيم.
Wa amma in kana min ashabil yamin. Wassalamun laka min ashabil yamin. Fa'amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Fanujulum min hamim. Wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 34 ayat yang sudah kita baca pagi hari ini dari akhir surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, yaitu berupa bacaan Al-Qur'an yang baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dari bacaan Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dengan terus-terusan memberikan kesempatan untuk terus-terusan masing-masing kita memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, kualitas bacaan kita masing-masing. Ya. Kenapa demikian? Karena yang akan mempertanggungjawabkan bacaan itu adalah masing-masing. Ya. Mau asugan tenang we, cenah abdi mah sareng Pak Teguh, da guru abdi mah Pak Teguh. Teu moal mah bisa ya. Wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan tidak ada yang bisa memikul dosa orang lain atau membantu dalam artian dia meringankan mengambil beban dosa orang lain. Ya. Dan ini harus kita pahami benar. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita menginginkan suatu pemahaman dari Al-Quran, maka lakukanlah masing-masing. Belajar masing-masing meningkatkan kualitas bacaan, masing-masing meningkatkan kualitas pemahaman, masing-masing meningkatkan kualitas pengalaman atau pengamalan. Ya. Kemudian masing-masing meningkatkan kualitas menikmatinya. Spiritualitas dari Al-Quran itu dinikmati. Ya. Getar kalbunya terasa dalam hati. Baca Al-Quran hari ini satu huruf dengan besok satu huruf harus beda. Ya. Hari ini dengan yang kemarin harus beda. Ya. Mudah-mudahan bedanya karena yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, demikian juga pemahaman harus beda, harus meningkat. Ya, baik pagi hari ini setelahnya kita membaca dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan saya memanfaatkan alat bantu namanya kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita. Kalau ada yang nanya kenapa pakai tafsir ini, saya sukanya ini. Ya. Nah kalau dibahas ini lebih baik, ini lebih ini, wah panjang diskusinya. Saya sukanya ini saat ini. Ya. Sebelumnya saya sukanya
tafsir Jalalain. Sebelumnya saya pernah suka tafsirnya yang dari Bapak Quraish Shihab, ya. Sebelumnya saya juga pernah suka tafsirnya dari di Jilalil Quran, ya, dari tafsir yang dari Mesir. Nah, hari ini kita sedang menyukai tafsir Ibnu Katsir. Yuk kita baca terjemah tafsirnya mulai ayat ke-63. Maka terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang apa yang kamu tanam. Bapak Ibu suka nanam? Suka menerangkan kepada orang lain? Ya, Bu Siti nanam. Tanya sama Bu Agus, Bu nanam apa? Alhamdulillah nanam jagung. Ya, nanam jagung. Loh, kok nanam jagung pakai batangnya? Ya terserah aku. Ya boleh aja kan. Nanam jagung apanya Bu yang ditanam? Bijinya, Ibu ya. Kalau Bapak nanam Ibu apanya? Ketawa itu ya. Ya, jadi nanam jagung itu bijinya. Kalau nanam singkong, batangnya, Ibu ya. Kalau nanam padi, bijinya, bijinya, ya. Kalau nanam saham, uangnya, ya. Tapi ada nggak yang nanam saham tanpa uang? Ayah, jelema-jelema licik punya. Terusum enak ya. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Ini pertanyaan dari Allah. Ketika kita menanam biji, katakanlah biji kedondong. Ya, saya lagi ingat biji kedondong soalnya kalau diobati pakai biji kedondong suara saya langsung bagus Bu ya. Langsung tarik gitu ya. Jadi ketika tumbuh itu siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ketika sedang tumbuh bunga yang kita tanam tiba-tiba ditetik sama tetangga atau dilemparkan atau dibuang, kira-kira marah nggak? Kenapa marah? Karena kita ingin memelihara ciptaan Allah, kemudian diabaikan oleh orang lain. Jadi kemarahan itu karena apa? Karena kita dilecehkan. Nah, kita ingin memuliakan apa yang menjadi ciptaan Allah berupa menanam pohon, kemudian dicabut begitu saja oleh orang lain. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian disebutkan di sini, kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran, tercengang. Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Tadi yang dibaca berulang 3 kali itu Bu ya. Kita itu sering ngomong rugi abdi mah, rugi abdi mah, saya rugi suka gitu nggak Bu? Nanam pohon, nanam apa, tiba-tiba habis, pokoknya dimakan hama, ya merasa rugi nggak? Siapa yang merasa rugi? Namanya tanaman milik Allah, ditanam di tanah Allah, mau tumbuh atau enggak terserah Allah. Kok kita yang merasa rugi? Aneh nggak? Aneh. Karena kita tidak sadar kepada yang maha punya pengaturan itu. Harusnya tumbuh alhamdulillah. Nggak tumbuh juga alhamdulillah. Berarti nanam lagi, apa susahnya? Betul Bu? Ini masih Gary dipek-pekan Bu ya. Tahu Gary? Gary tahu nggak? Ya, cucu saya kalau tengek itu sebutnya Gary, ciput yang pemakan. Kalau ibu nanam kecambah, kan suka ada tuh dimakan. Itu si Gary namanya Bu ya. Untuk lain si UU ya. Keong, ya, keong, siput. Ya. Ibu kalau melihat tanaman atau Bapak melihat tanaman di siput, kalau melihat siput di tanaman, kemudian memakan tanaman, kira-kira dikemanakan ke siput itu? Dipek-prek. Lamun tehelang ngarusak tanaman saya kudu dikumaha? Ya, baik Bapak Ibu. Apa-apa ini kan analogi bahwa yang namanya kita nanam pohon,
itu yang hakikatnya menghidupkan atau mematikan, menyuburkan atau berbuah atau tidak adalah Allah. Tapi kenapa yang marah-marahnya manusia? Ya, karena dia merasa mendapat amanah dari Allah untuk memelihara. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang yang suka sangenahna melakukan pembalakan hutan, kemudian dibiarkan saja, tidak dimarahin atau tidak dicegah oleh yang seharusnya mencegah, yang salah siapa? Yang seharusnya mencegah dan menyalahkannya itu ketika telah terjadi bencana. Padahal itu akibat kelakuan mereka sendiri. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, makin paham ya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun dari makhluk ini yang bukan Allah yang menciptakannya dan bukan Allah yang memeliharanya, gitu ya. Nah, baik, lanjutkan. Ayat ke-67. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Jadi menurut mereka itu saya rugi dan tidak berhasil. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan atau dari langit, ataukah kami yang menurunkannya? Bapak Ibu minum air mineral atau air apa, air teh, air susu. Siapa yang menurunkannya dari langit? Kenapa tidak bersyukur? Nah, eta punya. Makanya sebelum minum katakan Bismillah dengan menyebut nama Allah yang memberikannya. Setelahnya minum, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan dari air minum tersebut. Jadi harus menyadari sampai ke situ Bapak Ibu. Ini dari surat Al-Waqiah. Ya. Kemudian ayat 70-nya. Kalau kami kehendaki, kata Allah di ayat ke-70, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Bayangkan Bu, lamun cair dari atas hujan ini asin. Cuma kira-kira Bapak Ibu. Tinggalnya anak kue pinang dan didinya kan gitu. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir pada padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi Bapak Ibu, pendeknya segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah jugalah yang akan memberikan kemaslahatan atau tidak kepada manusia. Begitu Bapak Ibu ya. Cuman kadang kita merasa seolah-olah ini milik kita. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, kata Allah. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang benar seandainya kamu mengetahuinya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Kurang dia sok maraca Quran tara. Alhamdulillah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan terbawa mulia oleh Al-Quran. Ya. Malaikat Jibril yang biasa membawa wahyu Al-Quran dari Allah untuk Nabi Muhammad terbawa mulia menjadi malaikat paling mulia, malaikat Jibril. Tanah suci Mekah, tempat diturunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran menjadi tempat termulia di antero jagat raya ini. Nilainya 100.000 dibanding yang lain. Nilai kota Mekah, tempat diturunkannya Al-Quran. Demikian juga kota Madinah menjadi mulia, dijadikan tempat diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran menjadi manusia termulia dan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Itu Bapak Ibu ya. Ibu Bapak berani menyepelekan Al-Quran, hari hayang mulia. Eta mah bujur hayam mulia Bu ya. Tahu nggak bujur hayam mulia Bu? Pernah lihat bujur ayam nggak? Coba kalau lihat bujur ayam, ambil ayam, tiup bujurnya, pasti mulia gitu Bu ya.
Ada ibu makan terang karena bau hayam wae ya. Ya, bujur hayam boleh bujur ibu atau nggak ada hubungan sama bujur ibu ya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhil Mahfud. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Jadi Al-Quran ini adalah mulia, ditempatkan di Lauhil Mahfud dan tidak menyentuhnya selain yang disucikan. Siapa yang mensucikannya? Allah. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga turunlah kepada kita, kalau mau baca Al-Quran, maka bersucilah. Kalau Al-Qurannya mushafnya utuh, ya seperti ini. Ini semuanya utuh, hanya bacaan-bacaannya, Arabnya. Tapi kalau sudah diterjemahkan, tidak apa-apa, Bapak Ibu dibawa kemana-mana. Dibaca sedang dalam keadaan menstruasi, yang sudah diterjemahkan tidak apa-apa. Ya, karena bukan lagi mushaf Al-Quran, tapi sudah jadi terjemahan. Begitu Bapak Ibu ya. Ada abdi mah jualan Al-Quran. Alhamdulillah, berarti usahakan selama jualan, selama pegang-pegang Al-Quran dalam keadaan bersuci. Dan orang yang bersuci pasti Allah lebih menyukainya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa Pak Ibu teh? Tapi lamun jedu dihitung sugan-sukayan wudu deui tara. Keun bae antep nya. Kurang mun bobos gancang wudu deui Bu. Ya. Karena naon? Karena anger suci. Ya. Ditoel ku pamajikan suci deui sok wudu deui nya. Bu Andang ditoel ku Pak Andang wudu deui. Ada abdi mah teu batal teu naon mangga wae. Tapi lamun setiap ngarasa lamun ditoel ku salaki eta batal berarti bakal sering wudu. Sering wudu berarti sering muka, sering nyuci muka, sering muci muka berarti salaki teh nita geulis ka ibu. Jadi lamun anu salaki suami sering noelan istrina berarti eta teh si salaki teh hayang istrina leuwih geulis. Tapi nu tara ditoel-toel hayang istrina saya dijam lain. Katingalina nu di dia mah sering ditoelnya punya pada resih wajah nanti punya hari jablay mana bersih paumnya tapi ditemok ya pakai bedak sana bedak sini ya bedak ini bedok itu untuk nama ya. Baik Bapak Ibu, jadi di ayat ini ditegaskan bahwa Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara di Lauh Mahfud, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran? Ini penegasan. Jadi kalau pas baca surat Al-Waqi'ah di ayat dari mulai 77 sampai ke ayat 82, perhatikan bahwa itu penegasan tentang betapa mulianya Al-Quran. Kosokkan Bapak Ibunya, atau sok dilewat baca ayat. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran di ayat ke-81-nya? Apa bihadzal hadisi antum mudhinun, kata Allah di sini. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Jadi Al-Quran ini adalah rezeki yang sangat luar biasa. Kalau kita meremehkan Al-Quran, berarti meremehkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak belajar Al-Quran berarti orang teh mumul karena rezeki ti Allah. Apa mumul bahasa Inggrisnya, Bu? Menolak, ya. Orang mau, ya itu mau. Jadi kalau orang yang ingin mendapatkan banyak rezeki dari Allah, lebih banyak lagi baca Al-Quran. Karena disebutkan di sini, maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Jadi orang yang meremehkan Al-Quran, orang yang tidak belajar Al-Quran, orang yang cuek kepada Al-Quran, berarti sudah melecehkan Al-Quran dan berarti sudah melecehkan Allah. Ada rezeki hayang, ada kesenangan hayang, ada hirup hayang bagja, tapi tidak dekat dengan Al-Quran. Itu namanya COD, cuma omong doang.
Ya, kemarin disebutnya codeh siapa Bu? Codeh. Ya. Cuma omong doang. Alias orang yang gedebul. Ya. Gedebul. Omon. Nah, gedebul bahasa Sunda. Bahasa Jawanya omon doang. Ya. Ini kerusum pakai doang Bu ya. Supaya kelihatan. Lanjutkan ke ayat 84. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, di ayat ke-83-nya, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa tidak akan kembali kepada Allah. Na'udzubillah. Adapun jika orang yang mati termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan jika termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Shadaqallahul adzim. Itu Bapak Ibu ya. Jadi surat Al-Waqiah ini penegasan kepada kita untuk sadar diri. Jadi Bapak Ibu kalau lagi sedang baca surat Al-Waqiah harus menyadari diri bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang memberikan bekal, bahwa Allah yang memberikan segalanya untuk manusia, termasuk Allah juga yang akan nanti memutuskan manusia ditempatkan di surga apa di neraka. Gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui dari Al-Qur'an? Ya. Dan Al-Qur'an itu adalah dari Allah, disucikan oleh Allah, diturunkan kepada Nabi yang suci, dibawa oleh malaikat yang suci dari tempat suci, diturunkan di tanah suci. Sampai di kita disuruh tetap diberikan atau dipelihara dalam keadaan suci. Dan ketika kita ingin membacanya, harus dalam keadaan suci. Jelas. Suci teh wudu diurang mabuk, toharoh bersuci. Ditempatkan ini maha suci. Makanya saya suka agak emosi kalau ada orang yang seenaknya naruh Al-Quran, bari ngaji digalolerkeun Bu Al-Quran. Ya. Benar di sini juga ada yang beberapa kali ditegur. Menisa atas ngaos tentang dianggapna Al-Quran teh sarua jeung catatan utang. Nah, jadi usahakan yuk kita termasuk yang memuliakan Al-Quran. Gimana cara memuliakannya? Jangan meremehkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu beruntung 1 ayat 2 ayat bisa ngaji bareng-bareng dan kita bisa paham, bisa baca, dan itulah merupakan bagian dari kenikmatan. Orang yang sudah nikmat sekali bete ngaji akan merasa, ya Allah, lebar teuing, hari ini saya nggak ngaji, saya nggak bisa ngaji hari ini. Lain nyalahkeun batur, atuh da paum na eueuh abdi mah teu ngaji, masih ya lah. Ya. Terus Bu. Aya begitu Bu. Aya di dieu pisan. Namun kuring eueuh teh tara ngaraji, narurus tunjung pisannya. Terus Bu. Di bumi, alusan di bumi. Kapan teh sepakat berjamaah. Itu sepakat laksanakan supaya terjadi orang hianat gitu. Nggak ada gurunya gitu ya. Cuma alasan bae Bu. Jadi ngaji nanti bukan karena Allah, tapi karena riweuh. Atau itu ayah pateguhna kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita bersenang-senang, berbahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran. Kapanpun, dimanapun. Kalau perlu, mati berjamaah dalam keadaan baca Al-Quran. Amin. Ayah itu mati berjamaah Bu. Ayah, tapi sedang dangdutan. Kenapa? Dilibas ombak. Itu sih siapa tuh yang niru-niru gaya Agim itu siapa namanya? Ya itu.
Kan matinya tuh dalam keadaan sedang dangdutan di pinggir sungai, di pinggir lautnya, kena tsunami. Eta tanu temennya TLA ya, tapi Sahid, Sahid karena kena tsunami. Ya kena tsunami kan Sahid kategorinya ya. Meskipun sedang dangdutan, ya. Kena tsunami, mending kena tsunami beli dangdutan teh. Ya itu Bu ya, nggak tahu ya, itu kan urusannya nanti lah ya, ada perhitungannya. Tapi yang jelas kita jaga diri kita masing-masing, yuk kita tetap jangan menyepelekan Al-Quran ya. Jadi jangan sampai kaget kalau saya di saung tabir Al-Quran ini, kalau ada yang melecehkan Al-Quran termasuk juga seenaknya, maka berhadapan dengan saya gitu.